Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo dengan keseruan kita hari ini ngobrol nugas tanpa cemas. Ini kita kembali ke Mbak Dian dan juga Bang Febrian. Selain lingkungan dan dukungan Mbak, ini kalau dampak negatif dari jangka panjang kebiasaan menunda-nunda mengerjakan tugas. Ini biasanya dari Pak dosen dulu nih. Pak dosen gimana nih? Karena sering bertemu ya dengan mahasiswa yang sering kali menunda-nunda atau minta panjang deadline Pak. Iya benar ya, karena memang bukan cuman sekarang ya, seperti zaman dulu juga. Dari dulu-dulu ya Bang ya? Dari dulu juga kita kenal sistem SKS ya. Betul. Sistem kebut semalam. Jadi ketika besok harus dikumpulkan tugasnya gitu, baru malam ini kita berusaha untuk menyelesaikannya. Padahal waktu luangnya panjang ya Bang ya? Padahal yang diberikan misalnya waktunya 2 minggu, 1 bulan atau sebagainya. Dan biasanya memang tugas itu juga realistis ya, karena tidak mungkin misalnya dosen atau misalnya individu yang memberikan tugas yang benar-benar berat tetapi jangka waktunya yang sedikit. Biasanya mayoritas pasti memiliki jangka waktu yang disesuaikan, apalagi di bidang akademik ya. Tentunya ada waktu dan tidak mungkin tugas itu benar-benar tugas yang sangat dadakan, kecuali hal-hal yang benar urgent misalnya. Nah ini yang menjadi sebuah problema biasanya ya, yang dialami dan bahkan sering sekali fenomena yang sering terjadi ya Bang ya? Remaja ya yang memang dalam artian menunda-nunda tugas. Nah hal ini juga perlu kita lihat dalam berbagai kasus ya, misalnya hal ini kaitannya dengan kecemasan. Ketika kita menunda tugas ya, semakin tinggi kecemasan karena deadline-nya semakin mepet, sehingga hal-hal yang menjadi pola pikir terhadap stresor tadi ya. Misalnya nih deadline-nya besok, hari ini malam ini kita akan mengerjakan, dan malam ini ternyata kita ada tugas lain yang memang harus langsung dikerjakan misalnya. Misalnya ada pertemuan, kemudian ada hal-hal yang memang sudah harus dikerjakan, sehingga menambah kecemasan. Nah kecemasan ini kan berdampak ya, ini kaitannya dengan menunda tugas juga. Menunda tugas berarti ada kemungkinan faktor risk kecemasan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Ya karena hal tersebut juga berkaitan dengan pola pikir kita ya, bagaimana kekhawatiran kita terhadap tugas tersebut. Sehingga tadi balik lagi, kalau kecemasannya terus menerus, kecemasan ini kan berdampak pada fisik ya. Misalnya ketika kita cemas, ini respon alamiah sebenarnya. Ketika kita cemas ada respon-respon fisik yang muncul, misalnya jantung berdebar, kemudian bahkan ada yang kepala pusing ya, ada yang sakit perut, misalnya otot-otot menjadi kaku gitu ya, nafasnya tidak beraturan. Nah hal tersebut ternyata berpengaruh terhadap sistem saraf tubuh kita, sehingga kalau misalnya hal ini sekali-sekali kita alami itu masih normal. Tetapi kalau sering, ini akan berpengaruh jangka panjangnya ya, akan berpengaruh pada kesehatan diri kita sendiri. Misalnya kita sering menunda tugas, kemudian kita sering cemas nih, sehingga tadi sistem metabolisme tubuh kita nggak baik kan. Nah misalnya kita atau individu selalu cemas, sehingga selalu mengalami misalnya jantung berdebar, otot kaku, dan sakit perut. Dan pada jangka panjangnya akan menjadi sebuah patologi atau sebuah hal yang menjadi penyakit misalnya. Misalnya asam lambung meningkat nih. Atau misalnya ketika individu cemas, muncullah respon yang misalnya tidak mau makan, atau menurunnya misalnya keinginan untuk makan, misalnya keinginan untuk minum, atau menunda misalnya. Sehingga faktor lainnya, faktor pencetusnya nih yang bahaya, menimbulkan faktor-faktor lain yang nanti menjadi penyakit. Misalnya menunda makan tadi, kemudian asam lambung meningkat, kemudian memiliki penyakit MAH, sehingga ketika jangka panjang tadi punya penyakit MAH, menundanya beraktivitas kan, akhirnya kita sakit, kemudian produktivitas menurun, tugas nggak selesai, menambah kecemasan lagi dan menyebabkan penyakit lain. Sehingga dampak dari menunda-nunda tugas ini bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan diri individu.
Kalau untuk Mbak Diana, bagaimana cara kita untuk mengurangi lah kebiasaan menunda-nunda ini? Kebiasaan banget nih Mbak. Biasanya caranya gimana sih supaya kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit? Kalau langsung kayaknya nggak bisa ya Mbak ya. Sebenarnya kalau aku tim mager, kayaknya kayak udah jawab Bang Febrian lebih satu orangnya. Oke, kalau aku pribadi sebenarnya gini, karena judul kita kan lebih bagaimana biar nggak cemas gitu ya. Intinya gini sih, kalau misalnya kita itu bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Jadi memang kita kudu tahu nih prioritas dan kita sebenarnya sesimpel kayak yang udah mengaplikasikan, aku juga lagi niru nih Bang Febrian, misalnya bangun tidur tuh ngelis apa aja gitu ya. Ada to-do list ya. Kalau Bang Febrian gitu orangnya gitu, karena orangnya kan ini ya sistematis gitu ya. Kebetulan kalau aku orangnya agak insting gitu, kayak spontan. Oh ya udah mau ngerjain ini deh gitu, ngerjain ini deh gitu. Nah, ketika misalnya intinya kalau tipe-tipe orang kan juga beda-beda. Ada kalau misalnya yang orang yang perceiving tuh yang spontan kayak aku gitu kan, itu ya kita biar nggak menunda-nunda adalah intinya kita tahu satu aja yang mau dilakukan hari itu apa gitu kan, terus dua hal yang menjadi prioritas hari itu apa gitu kan. Nah, ketika udah selesai, kalau misalnya masih ada tenaga gitu kan, ya udah itu silahkan untuk dilakukan. Intinya itu perlu ada time management gitu kan, time management. Dan sekarang ini yang paling baru nih ada yang namanya energi management gitu. Energi management adalah bagaimana kita nge-manage energi kita gitu kan. Kalau kadang kan kalau orang-orang yang spontan kayak aku nih, ya udah nih gas aja gitu, karena juga kita perlu partner. That's why maka dari itu support system kita juga butuh orang yang bisa saling melengkapi. Misalnya ya kalau kita misalnya orangnya agak-agak susah nih mengatur waktu, oke kita cari nih pasangan yang juga dia mengatur waktu gitu kan, sehingga kita ada reminder juga. Atau kalau kita belum nemu yang tepat, kita cari nih kira-kira role model atau misalnya teman kita yang kita bisa tiru gitu kan, oh dia tuh lebih teratur dan lain sebagainya. Apalagi untuk orang-orang yang spontan kayak gitu. Kalau misalnya orang-orang yang sistematis itu akan lebih mudah lagi sih. Biasanya mereka akan misalnya ini aku hari ini mau ngelakuin apa, di list, intinya ditulis gitu. Dan ternyata emang bener loh itu ngefek tau gitu. Kalau misalnya kita nulis itu kan ada tanggung jawab yang kayak itu belum selesai gitu kan, sehingga itu akan diselesaikan. Jadi untuk biar gak nunda, ya itu bangun tidur tuh emang harus kira-kira hari ini tuh tujuan kamu tuh apa sih, dan itu kudu selesai di hari itu. Kalau emang enggak, kenapa, kita bisa evaluasi, sehingga itu juga ada ibaratnya dalam diri kita itu yaitu tadi hari itu nggak berlalu aja. Karena kan kalau ada peribahasa orang yang merugi ya yang sama kayak kemarin gitu kan, sehingga ya tadi hari itu tujuan utamanya apa itu udah selesaikan, oke gitu. Kalau mau naik level lagi ya berarti harus ditulis lagi pagi ini. Kalau Bang Rian tuh ditulis gitu, jam 7 ngapain, jam 8 ngapain, jam 9 ngapain, jam ini ngapain gitu ya. Kalau Mbak Diana biasanya nggak sesaklek itu, tapi lebih kayak oke hari ini aku punya schedule, oke ada di kampus ini misalnya, di klien ada ini, oke itu yang tugas utama. Nanti kalau tugas tambahan berarti boleh dikerjain hari ini atau besok gitu kan. Jadi kan ada kayak primer itu yang benar-benar harus hari ini urgent banget gitu. Ada yang ternyata masih besok bisa di ini, dan itu terapi utamanya memang kudu ditulis sih. Harus ditulis ya Mbak, biar selalu ingat juga. Yes, dan media untuk menulisnya kan nggak akan, kalau secara psikologis terapi akan lebih ngefek sebenarnya. Secara terapeutik itu kita tulis tangan, karena itu ada terapi ngefek itu ke diri kita. Tapi kalau misalnya di handphone sekarang juga banyak sekali aplikasi untuk bisa nulis gitu kan, notes, dan it works sebenarnya ketika kita mau belajar konsisten ya. Nah, belajar konsistennya itu yang sulit ya Bang Febrian ya. Kalau untuk prinsip manajemen waktu yang efektif biasanya seperti apa sih Bang kalau di kalangan mahasiswa dan juga pelajar gitu? Ya, kalau untuk manajemen waktu ya tadi pasti harusnya konsisten ya. Tapi gimana konsisten? Nah, bagaimana konsistennya nih yang sulit ya Bang? Nah, kalau kita lihat dari sebuah teori ya, walaupun memang harus dipraktekkan ya. Ada dua faktor kan, internal dan eksternal tadi kan. Ketika kita udah ngerasa nih udah to-do list, kemudian udah buat sebuah skala prioritas secara internal gitu ya. Kemudian kita juga udah udah melakukan skala prioritas, kemudian udah pengen benar-benar buat sebuah schedule yang ingin kita lakukan. Tapi kok masih sering nunda, masih itu. Ternyata ada faktor kedua, eksternal. Tadi ini kan internal ya, internal kita coba diri kita, itu udah step pertama yang memang harus kita lakukan. Kemudian step kedua yaitu eksternal tadi. Nah, eksternal ini kaitannya dari mana ya? Dari luar, dari lingkungan. Ternyata kita perlu support juga nih.
bukan berarti kita mengesampingkan internal ya, harus seimbang antara internal dan eksternal tadi. Nah, support ini kita dapatkan dari mana? Kita harus cari nih, misalnya ya kita cari lingkungan, karena memang sebuah kebiasaan dan sebuah sistem itu harus dibentuk dan dilatih. Jadi eksternal ini juga kita harus cari, kita cari lingkungan yang membiasakan diri kita untuk konsisten misalnya. Kemudian kita cari ya misalnya kalau support family-nya kurang, misalnya kurang peka nih orang tua, misalnya kalau anak-anak remaja sekarang kan misalnya mencari validasi misalnya eksternal dari teman, tapi lingkungan temannya juga harus mendukung. Karena akan mental biasanya kalau kita hanya satu sisi aja, misalnya kita udah benar-benar well prepare dengan baik, tapi kita balik lagi ke lingkungan yang nggak mensupport itu, ya sama aja biasanya kayak ada satu hal yang bertolak belakang kan. Akhirnya ada satu yang dominan, ya bisa jadi kita ya tetap konsisten atau kita balik lagi menjadi orang yang tidak konsisten tadi. Artinya berpengaruh itu ya Bang ya, lingkungannya. faktor itu. Baik, kita tahan terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini akan kita bahas lagi tetap di Berendo.